Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, saya akan melanjutkan ya dari konten YouTube yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang Nyi Roro Kidul itu antara mitos dan realitas gitu ya. Kenapa saya katakan Nyi Roro Kidul itu antara mitos dan realitas? Ya karena itu sebagai akibat pemahaman manusia atau kita yang tadinya menganggap Nyi Roro Kidul itu mitos bergeser menjadi realitas. Nah, bahkan dari realitas itu bergeser, lahirlah sebuah konsep bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah fakta. Bahkan dari fakta itu akan berdampak menjadi sebuah kekuatan politik. Apa yang dimaksud dari fakta bergeser menjadi sebuah kekuatan politik tentang Roro Kidul itu? Ya contohnya ketika mitos tentang Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan berkembang dalam pikiran orang Indonesia, sehingga Belanda juga percaya bahwa Roro Kidul itu ya penguasa pantai selatan, sehingga Belanda itu berpikir dua kali lah ketika ingin menjamah begitu ya, melakukan penguasaan, apalagi sampai mau mengeksploitasi dari kekayaan alam di pantai selatan begitu. Nah, seperti tadi juga saya katakan, padahal pantai selatan itu tidak bisa dijamah baik oleh kita sebagai orang Indonesia atau yang datang dari luar, karena terjamahannya pantai selatan itu ya memang itu badainya memang tidak ramah lah ketika dibandingkan dengan pantai utara, dan postur lautnya juga curam begitu, sehingga kalau terjadi aktivitas perdagangan melalui pelayaran itu penuh resiko. Nah sekarang kita kok kenapa begitu ya, di zaman modern begitu mitos tetap bertahan di Indonesia ya. Bahkan ini sebetulnya mitos ini bukan hanya terjadi di tanah Jawa, di daerah-daerah seperti Sumatera begitu, Kalimantan itu mitos ada. Seperti di daerah Sumatera ya ada Malin Kundang, itu ada, dipercayai sampai sekarang begitu ya. Banyaklah mitos-mitos di daerah lain yang juga tetap dipercaya oleh penduduk setempat. Nah khususnya di tanah Jawa ya, kenapa mitos Roro Kidul itu begitu, yang tadinya sebuah cairan sekarang menjadi sebuah padatan yang dipercaya? Ini sebagai akibat dari kepercayaan para elit politik di kerajaan Mataram. Apa buktinya? Ya sebab raja-raja Mataram itu punya satu keyakinan ya, bahwa istri Padme, begitu, istri Padme, istri utama dari Raja Mataram itu adalah Nyi Roro Kidul. Nah seperti itu. Nah, kenapa sampai terjadi pemikiran seperti itu? Ya karena Raja Mataram itu secara turun temurun alam pikirannya itu memang ada di alam pemikiran ya mitos itu. Nah makanya sampai sekarang mitos itu dipercaya. Itu Mataram yang memperkuat satu keyakinan bahwa mitos Roro Kidul itu betul-betul sangat mempengaruhi terhadap kekuatan politik di kerajaan Mataram. Nah, kita bisa buktikan ya,
kok kenapa kerajaan Mataram begitu ya eksis, bahkan sampai sekarang sebetulnya keturunan-keturunan dari kerajaan Mataram itu ya masih ada, eksis begitu, menguasai kekuatan-kekuatan politik, tapi sudah menunjukkan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Ya contohnya kan seperti di Yogyakarta dipertahankannya Kesultanan Yogyakarta ya. Terus di Surakarta juga kan ada ke Pakualaman. Itu kedua kekuatan itu sebagai pewarisan dari kerajaan Mataram yang pernah dulu bersatu. Nah, tapi karena adanya dulu perjanjian Giyanti ya, perjanjian Giyanti di masa POC itu ya, Mataram bersatu itu dipecah menjadi ada dua kekuasaan gitu. Yang satu pusatnya di Yogyakarta dan yang satu di Surakarta. Nah, kembali kepada mitos Nyi Roro Kidul, ini yang sangat ironis begitu ya. Kita sekarang sudah hidup di zaman informatika ya, di zaman yang sudah sangat modern begitu ya. Bahkan industrialisasi, modernisasi sudah masuk ke berbagai lini, ke berbagai sektor kehidupan manusia. Kok kenapa mitos Roro Kidul itu tidak pernah lenyap begitu ya dari cara berpikir khususnya orang Jawa? Ini sebuah pertanyaan besar ya. Kenapa begitu? Tidak pernah lenyap. Sekalipun kita sudah hidup di alam yang sangat modern. Nah, begitulah ya yang namanya mitos itu. Karena ini menyangkut kepada satu kepercayaan sehingga sulit untuk dilupakan. Bahkan seperti di awal sudah saya katakan, mitos itu berkembang sudah ratusan tahun. Ketika manusia yang mempercayai mitos misalnya sudah berganti generasi dan mitos tersebut masih hidup dalam cara berpikir masyarakat, ya, mereka mengubahnya. Mitos itu sepertinya bergeser menjadi sebuah realitas ya, sebuah realitas. Nah, bahkan ketika berpikir ya tentang Nyi Roro Kidul, kita juga akhirnya terpengaruh bahwa Roro Kidul itu ya memang yang hidup di dimensi lain, tidak di dimensi kita, tapi memang ada begitu. Memang ada. Yang paling diriskani oleh para ilmiawan ketika mitos itu merasuk begitu ya ke dalam kajian-kajian ilmiah. Nah, ketika mitos masuk ke dalam kajian-kajian ilmiah, seperti misalnya ada kepercayaan mitos dalam penulisan sejarah modern, tapi si mitos itu sudah bergeser, dianggap menjadi sebuah fakta. Yang namanya fakta itu kan ya sesuatu terjadi yang meninggalkan bukti-bukti, dan bukti-bukti tersebut misalnya diklasifikasi, diberikan kritik kepadanya, akhirnya menjadi fakta. Nah, ketika fakta-fakta itu dirasuki oleh hal-hal yang mitos, apa yang akan terjadi? Ya nanti sejarah sebagai kisah itu akan semakin sulit dipercaya kebenarannya karena unsur mitosnya itu masuk. Nah, tapi tidak terlampau salah juga ya kalau kita ingin tetap misalnya sekarang hidup sudah di zaman modern tapi kita mempertahankan mitos.
Sebab mitos juga itu bisa dijadikan semacam kearifan lokal ya, karena ketika kita memitoskan sesuatu, misalnya suatu tempat, suatu tokoh ya, itu di sana akan terdapat nilai-nilai kearifan ya. Nilai-nilai kearifan sehingga membuat kita hidup itu ada rambu-rambu. Nah, jadi mitos itu bisa menjadi sebuah ukuran yang di dalamnya penuh dengan rambu-rambu. Sebab jangankan Nyi Roro Kidul begitu ya. Seperti Soekarno saja ya, yang hidup sudah di alam modern dan dia sendiri sebagai manusia modern, kan oleh kita seorang orang Jawa begitu. Sampai sekarang Soekarno itu dalam sejarah itu sepertinya antara mitos dan realitas. Tidak sedikit orang pengagum-pengagum Bung Karno yang percaya bahwa Bung Karno itu masih hidup. Bahkan di tempat-tempat tertentu seperti di Ende ya, atau di Digu, mereka di sana sekarang sering membuat satu pengakuan atau testimoni, katanya betul ini Bung Karno tuh sering kali terjadi penampakan di sini. Jangankan di tempat pembuangannya di Bogor begitu ya, banyak ya, kalau bukan banyak begitu ya, ada 1-2 orang yang seringkali menyaksikan katanya Bung Karno itu ada, seperti di Istana Batu Tulis ya. Nah, ini Soekarno ya. Soekarno itu dimitoskan. Seperti di Penogoro itu juga dimitoskan. Karena dia dianggap sebagai Eru Cakra gitu ya, Ratu Adil yang akan menyelamatkan kehidupan tanah Jawa dan masyarakat Jawa ya. Nah, makanya saya sekali lagi ingin menekankan ya, kalau kita ingin belajar sejarah ya, harus pandai-pandailah untuk memilih dan memilah mana mitos dan mana fakta. Ya kalau mitos ya mitos lah begitu. Kalau fakta ya fakta. Jangan sampai mitos dijadikan landasan untuk merekonstruksi kisah sejarah. Andai kata ketika kita melakukan rekonstruksi sejarah, mitos dijadikan satu landasan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, saya rasa ini sejarah akan kehilangan bobot keilmiahannya. Nah, paham kan ya saudara-saudara ya, walau bagaimanapun ya, mitos yang sudah berkembang di Indonesia itu tidak bisa dibendung, karena misalnya kita sekarang sudah ada di orde atau zaman modern, tidak bisa terbendung. Apa alasannya? Ya karena orang Indonesia itu kan sekalipun sudah hidup modern, tapi dalam berbagai lini, berbagai aspek kehidupan modernnya itu dia tidak bisa melupakan mitos. Karena apa? Ya proses kehidupan mereka berawal dari keluarga-keluarganya itu memang sudah hidup tadinya itu di keluarga itu di alam mitos. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mitos itu membahayakan untuk kehidupan kita? Oh tidak ya, tidak membahayakan selama kita begitu mampu begitu untuk melihat bagaimana mitos itu dulunya diterapkan untuk sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya selama mitos itu misalnya rambu-rambunya mengarah menunjukkan kepada hal yang positif, ya kalau menurut saya tidak terlampau salah begitu. Kalau sampai sekarang masih tetap dipercayai oleh kita. Hanya sekali lagi saya tekankan, ketika kita akan merekonstruksi sejarah, jangan sampai mitos itu bergeser posisinya menjadi fakta. Itu yang sangat berbahaya, sebab ini akan
mengganggu begitu ya kepada posisi keilmiahan sejarah. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Dalam sejarah itu kita masih seringkali berhadapan dengan mitos, dengan fakta, bahkan ada mitos yang bergeser menjadi fakta begitu. Bahkan ada fakta yang posisinya mundur menjadi mitos ya. Contohnya Bung Karno itu antara mitos dan realitas ya. Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.